Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga dengan berkat-Mu kami kembali ada di hari yang baru ini. Dengan syukur kami datang menyapa Engkau ya Allah, lewat kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Berkenan Engkau anugerahkan firman-Mu kepada kami, agar dalamnya kami semakin setia kepadamu, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Allah, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang-tulang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian: kasih Allah Bapa. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mencoba untuk mengangkat ilustrasi tentang anak yang hilang yang dikisahkan di dalam bacaan Alkitab atau di bagian firman Allah, di mana dalam cerita Alkitab itu kita melihat kasih Bapa yang betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, tanpa pamrih. Kendati pun anak yang dikasihi itu telah pergi jauh meninggalkan dia, tapi kasihnya tidak berhenti untuk anak tersebut. Saya pikir ini menjadi satu cerita baik bagi saudara dan saya, bagaimana kemudian kita juga berlaku sama seperti seorang ayah dalam cerita Alkitab tentang anak yang hilang, ya. Bagaimana kita tidak berhenti untuk mengasihi, kendati pun mungkin kita terluka, ya, karena sikap tindakan dari orang-orang yang kita kasihi itu selalu mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Kita diabaikan, kita dilupakan, kita tidak dihormati, dan seterusnya, ya. Kenapa saudaraku kemudian ini menjadi semangat bagi kita? Karena selalu yang kita imani dalam iman percaya kita, bahwa buah dari kesetiaan, buah dari cinta kasih yang tulus itu tidak akan sia-sia. Pasti akan berdampak baik untuk mereka yang melakukannya, ya. Karena saya sangat yakin Allah akan ada di pihak orang-orang yang betul-betul memiliki kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih. Dan kenyataan itu benar terjadi saudaraku, setelah sang anak ini memuaskan hasratnya, ya, setelah ia mendukakan hati ayahnya,
melupakan ayahnya, mengikuti kata hatinya, tidak menghormati kata-kata ayahnya, ya, pada akhirnya anak ini kembali dalam kehinaan dirinya karena dosanya, karena kesalahannya, ya, betul-betul menyadari kekeliruannya. Dan kita bisa lihat bagaimana sosok seorang ayah yang tulus itu tadi, yang benar-benar menempatkan kasih itu di totalitas hidupnya tanpa pamrih. Dia kembali menerima anak itu dengan apa adanya. Dia tidak meminta sesuatu yang harus dikembalikan oleh anak itu karena kesalahannya, ya. Mungkin saja pada waktu itu sang ayah ini berpikir bahwa dengan pertobatan anaknya tersebut, ya, dengan kasih yang dia kembali nyatakan kepada anak tersebut, anak ini akan bisa melahirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang positif dan imani, karena sudah belajar dari pengalaman masa lalunya yang sangat kelam atas ketidaksetiaan kepada ayahnya, atau atas hilangnya rasa hormat kepada ayahnya. Kemudian dia memanage kembali hidupnya dengan baik, dia tata kembali hidupnya dengan baik, sehingga ayahnya tidak berpikir bagaimana dia mengembalikan harta yang sudah dia hamburkan dan seterusnya. Tidak, ya. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, karena kerap kali kita menghadapi hal-hal yang demikian dalam hidup ini. Ketika kita sudah mengalami sesuatu yang menjengkelkan, katakan demikian, dari orang lain, sulit bagi kita kemudian untuk memberi ampun atau memberi maaf, ya. Saya pikir ini sikap yang mau tidak mau saudaraku harus kita rubah, karena ini tidak berkenan bagi Allah. Karena Allah menyatakan kasihnya itu tidak demikian. Malah kalau kita baca firman Tuhan, dikatakan di sana, kasihilah musuhmu, lalu kemudian maafkanlah saudaramu sebanyak 70 kali 70. Ini luar biasa sekali saudaraku, ya. Jangan menyimpan amarahmu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ya, betul-betul kita diajar untuk sesuatu yang selalu bersedia menjadi bagian dari orang lain, ya, apapun keadaannya, ya. Ya, mudah-mudahan dengan semangat itu orang lain bisa memahami betapa pentingnya juga menghormati orang lain, supaya dia tidak selalu menjadi sosok yang bebal, ya. Nah, pengalaman ini saudaraku yang kemudian mau diceritakan di dalam bacaan Alkitab kita. Bagaimana Israel yang begitu dikasihi Allah dituntun keluar dari Mesir untuk tidak mengalami perbudakan di Mesir, penganiayaan di Mesir. Tapi kemudian dalam kemerdekaan itu Israel justru menyembah Baal atau melupakan Allah. Mereka lari dari hadapan Allah, tetapi Allah terus menggiring mereka untuk bisa kembali ke jalan Tuhan, ya. Dan pada akhirnya lewat banyak proses yang Tuhan nyatakan, Israel benar-benar mendapatkan kasih Allah yang sempurna. Mereka ditibakan di tanah perjanjian, walaupun harus melewati begitu banyak hal. Tapi dengan tibanya mereka di tanah perjanjian membuktikan kalau kasih Allah itu nyata, janji Allah itu nyata, tidak setengah-setengah dan seterusnya. Bahwa Allah kalau sudah berjanji dia akan tepati, gitu loh. Nah, yang saya mau katakan di sini saudaraku, jangan karena kita berpikir Allah itu tepat menepati janjinya, lalu kita sendiri ya mengulur-ngulur waktu. Nanti aja kan Tuhan maha baik, nanti aja kan Tuhan maha mengampuni, ya. Saya pikir ini baik saudaraku, karena ini selalu yang kita lakukan. Persoalan yang tidak kita sadari, kata nanti aja itu kan kita tidak bisa tahu sampai kapan kita akan kembali ke Tuhan. Sementara menurut Tuhan waktu kita itu sampai di sini, bukan di sini. Sementara kita mau mengulur waktu sampai di sini. Nah, ketika hidup kita berhenti di sini, kita belum sampai di sini, artinya
Ya, kita berhenti pada saat kita belum bertobat. Karena planning kita, target kita itu bertobatnya di sini. Ternyata Tuhan bilang hidupmu sampai di sini. Kan sayang. Ya. Kita tidak bisa mengatakan kan Tuhan sudah tahu kalau saya mau mohon ampun. Tuhan mau pembuktian. Dia mau kita nyatakan betul-betul. Bukan Tuhan kan engkau tahu hatiku Tuhan, aku mau minta ampun kok sama engkau Tuhan, tapi bukan sekarang ya, nanti minggu depan Tuhan ya. Kita nggak bisa bilang begitu dengan Allah, gitu loh. Jadi kasih Allah yang maha baik ini jangan kita plesetin dengan pengertian kita. Artinya kalau betul-betul kita mulai menyadari bahwa aku dikasih Allah, ambil komitmen pada waktu itu, aku mau mengasihi Allah karena Allah mengasihi aku. Jangan tunda-tunda dulu. Tunggu waktu yang tepat. Ayo ke gereja. Oh belum waktunya, nanti kalau sudah mood, kalau sudah waktunya baru saya pasti ke gereja kok, gitu loh. Hanya belum waktunya. Nah persoalannya kapan kita tahu waktu kita berakhir? Kita nggak pernah tahu. Karena firman Tuhan sudah katakan dia datang seperti seorang pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu. Kapanpun dia mau datang, waktu pagi, siang, sore, malam, itu haknya Tuhan, gitu loh. Jadi ketika ada ajakan, ayo tunjukkan bukti kasih kepada Allah karena Allah sudah mengasihi engkau, seperti tema khotbah kita, dengan kesiapan yang betul-betul matang, kita katakan saya mau, gitu loh. Karena kita tahu hanya dalam Tuhan kita akan memperoleh hidup, ya. Jadi firman Tuhan di pagi Rabu ini saudaraku sangat baik untuk mendewasakan iman kita. Karena terlalu sering kita menunda-nunda untuk berbuat baik. Kita pikir masih ada waktu, hari esok dan seterusnya. Ya betul, hari esok itu ada. Persoalannya apakah kita ada di hari esok atau tidak, itu kan bukan kewenangan kita. Kita hanya berdoa mudah-mudahan Tuhan saya ada di hari esok. Sah-sah saja. Tapi keputusannya ada tangan Tuhan. Kalau bisa hari ini kita berbuat baik, lakukan. Tunjukkan kesediaan kita sebagai respon kita kepada Allah yang maha baik kepada kita. Ya, jadi saudaraku, saya pikir ini hal yang baik sekali untuk kita renungkan supaya kita mulai belajar bagaimana kita prepare diri kita, hidup kita benar-benar dengan sikap yang bijaksana, yang dewasa dalam iman. Ya, saya mau katakan dalam cerita anak yang hilang tadi, ya puji Tuhan dia masih punya kesempatan untuk pulang ke rumah. Dia masih punya kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya dan memohon ampun. Bisa dibayangkan nggak kalau dalam perjalanan pulang ke rumahnya tiba-tiba dia sudah katakan mati. Jadi dia tidak sampai pada tujuan untuk meminta ampun dan seterusnya. Ya pasti ini menjadi sesuatu yang sia-sia, gitu loh. Karena hidup ini butuh pembuktian. Betul-betul kita harus buktikan. Jadi Allah mau itu, ya. Kita bisa ambil dalam cerita perkawinan di Kana. Ya, ini mujizat pertama kali Tuhan Yesus buat. Dia sampaikan kepada ibunya, "Ibu, mau apakah engkau dariku?" Ya. Di situ dikatakan, "Ibu, mau apakah engkau dariku?" Artinya Tuhan mau kita katakan sejujur-jujurnya, gitu loh. Langsung to the point, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang akan kita lakukan. Ya, walaupun waktunya Tuhan Yesus di situ belum tiba, tapi ketika ibunya mengatakan dengan sesungguh-sungguhnya, Tuhan akan lakukan apa yang terbaik dan terbukti. Ibunya mengatakan kami membutuhkan anggur, kami akan kehabisan anggur, lalu Tuhan buat air menjadi anggur. Jawaban Tuhan itu luar biasa saudaraku. Jadi sekali lagi mari kita nyatakan kasih Allah yang sangat mengasihi kita, dengan respon kita juga mau mengasihi Allah, dengan tidak mengulur-ngulur waktu. Karena kita tahu waktu kita ditentukan oleh Tuhan, bukan kita yang menentukannya. Kalau bisa hari ini, lakukan hari ini. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi hari ini. Berkenan Tuhan jaga kami terus, lindungi kami terus, agar dalam naungan sayang-Mu
Kami merasakan cinta Tuhan yang menjadikan kami mengerti bagaimana kami juga mencintai Engkau dengan setia melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam kesiapan untuk masuki ibadah keluarga nanti malam, agar semuanya dapat mengambil bagian dalamnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.